Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam putusan akuo? Bahwa secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, di mana 3 perkara di atas, perkara 29, 5155, adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu didengar pula keterangan pihak terkait, ahli pemohon dan juga ahli pihak terkait. Ketika rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk memutus perkara nomor 295155 tahun 2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Soehartoyo, Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevoe, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, 6 hakim konstitusi sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29, 51 dan 55 tahun 2023 sepakat menolak dan tetap memosisikan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang. Sementara itu, 2 hakim konstitusi lainnya memilih sikap berbeda atau dissenting opinion. Bahwa dalam RPH berikutnya masih berkenaan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua inkasu perkara 90 dan perkara 91 selanjutnya disebut 90 dan 91 2023, RPH dihadiri oleh 9 hakim konstitusi. Beberapa hakim konstitusi yang dalam perkara nomor 29 5155 PUU 2023 telah memosisikan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, tiba-tiba menunjukkan ketertarikan dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam perkara nomor 90. Padahal meski model alternatif yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara nomor 90 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023.
Tanda-tanda mulai bergeser dan berubahnya pandangan serta pendapat beberapa hakim dari putusan Mahkamah Konstitusi 29, 51, 55 PU 2023 tersebut mulai memicu pembahasan yang jauh lebih detail dan ulet. Karena itu, pembahasan terpaksa ditunda dan diulang beberapa kali. Terlebih lagi, dalam pembahasan ditemukan soal-soal yang berkaitan dengan formalitas permohonan yang memerlukan kejelasan dan kepastian. Tidak hanya itu, para pemohon perkara 90 dan 91 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, tidak ada pilihan lain selain Mahkamah harus mengagendakan sidang panel untuk mengonfirmasi surat penarikan dan surat pembatalan penarikan kepada para pemohon. Bahwa terlepas dari misteri yang menyelimuti penarikan dan pembatalan penarikan tersebut yang hanya berselang 1 hari, sebagian hakim konstitusi yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi 295155 tahun 2023 berada pada posisi pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, kemudian pindah haluan dan mengambil posisi akhir dengan mengabulkan sebagian perkara nomor 90 tahun 2023. Sepanjang yang bisa ditangkap dan disimpulkan selama pembahasan perkara 90 2023 tersebut, ada 5 hakim konstitusi yang mengabulkan sebagian. 3 hakim konstitusi memaknai pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 berusia paling rendah 40 tahun, memadankan atau membuat alternatif dengan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu, 2 hakim konstitusi yang berada dalam rumpun mengabulkan sebagian tersebut memaknai norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 berusia paling rendah 40 tahun, memadankan atau membuat alternatif dengan pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur. Sekalipun memadankan dengan jabatan gubernur, keduanya menyerahkan kriteria gubernur yang dapat dipadankan dengan usia paling rendah 40 tahun tersebut kepada pembentuk undang-undang. Bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada subparagraf 6, 26.3 dan subparagraf 626.4 di atas, pertanyaan ringan dan sekaligus mengelitik yang mungkin dapat dimunculkan. Bila mana RPH untuk memutus perkara 295155 tahun 2003 dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, apakah norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 masih tetap didukung mayoritas hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 2023? Sebaliknya, jika RPH memutus perkara nomor 90 tahun 2023 tetap sama dengan komposisi hakim dalam putusan nomor 295155 2023, yaitu tetap 8 hakim tanpa dihadiri Hakim Anwar Usman, apakah putusan Mahkamah untuk perkara 90 akan tetap sama atau sejalan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 tahun 2023? Dalam hal ini, secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 295155 menjadi 9 orang dalam perkara 9091 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel sebagian, sehingga menjadi mengabulkan sebagian. Bahwa berkenaan dengan fakta lain, khusus yang berkelindan dengan uraian dalam subparagraf 6.26.4 di atas, saya akan membandingkan amar putusan aku dengan petitum yang dimohonkan dalam perkara 90 tahun 2023. Sebagaimana termaktub dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun, dimaknai menjadi
persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu petitum pemohon aku hanya memohon menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1144 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan titik-titik atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Secara tekstual, yang dimohonkan bersyarat adalah berusia paling rendah 40 tahun untuk dibuat alternatif atau dipadankan dengan atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Lalu mengapa amarnya bergeser menjadi atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah? Dalam hal ini adalah benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Tetapi perlu diberi catatan tebal bahwa tidak semua yang dipilih melalui pemilihan umum adalah kepala daerah baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Berkenaan dengan hal tersebut, pertanyaan mendasar yang tidak boleh, tidak harus dimunculkan. Bisakah lompatan nalar tersebut dibenarkan dengan bersandar pada hukum acara, yang secara prinsip hakim harus terikat dan mengikatkan dirinya dengan hukum acara? Sependek yang bisa dipahami, hakim dapat sedikit bergeser dari petitum untuk mengakomodasi pemohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Sepemahaman saya, celah untuk sedikit bergeser hanya dapat dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama perkara 90/2023, alasan pemohon atau petitum jelas-jelas bertumpu pada pengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan secara kasat mata, permohonan nomor 90 tahun 2023 menggunakan pengalaman sekaligus keberhasilan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya permohonan nomor 90 tahun 2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonan pada pejabat yang dipilih atau elected official. Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti yang termaktub dalam amar putusan aku tidak salah dan tidak terlalu berlebihan, muncul pertanyaan lanjutan, haruskah mahkamah bergerak sejauh itu? Bahwa selanjutnya fakta lain yang tidak kalah mendasarnya berkenaan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 aku. Pertanyaan lain, apakah amar yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat diterima sebagai amar yang utuh dan konklusif? Pertanyaan ini muncul karena dari 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian, ternyata terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 3 hakim konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu 2 hakim konstitusi yang lain memaknai petitum pemohon hanya sebatas pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur. Tidak berhenti sampai di situ, 2 hakim konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip open legal policy dalam menentukan kriteria gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Sederhananya, model petitum berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh 3 hakim konstitusi. Sementara pilihan untuk jabatan gubernur dengan varian-varian yang juga dapat berbeda didukung oleh 2 hakim konstitusi. Meskipun model petitum berusia paling rendah 40 tahun dan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh lebih banyak jumlah hakim konstitusi yang tergabung dalam kelompok mengabulkan sebagian,
Pilihan petitum demikian masih dapat dipersoalkan dan potensial memiliki kelemahan yang mendasar. Karena 5 hakim konstitusi tersebut bertemu pada posisi mengabulkan sebahagian, maka harus dirumuskan secara jelas dan terang terlebih dahulu dalam hal apa saja masing-masing mengabulkan sebahagian permohonan tersebut. Dengan menggunakan pola penentuan arsiran di dalam berbagai pilihan yang saling bersentuhan, diagram Venn, terbuka kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda. Misalnya, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C memasukkan semua posisi elected official termasuk pemilihan kepala daerah. Sedangkan Hakim D membatasi elected official hanya gubernur saja. Sementara Hakim E memasukkan elected official dengan memberikan penekanan pada gubernur namun tetap membuka bagi jabatan kepala daerah. Berdasarkan uraian tersebut, titik temu atau arsiran kelima hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian dapat digambarkan dengan diagram Venn di bawah ini. Bisa dilihat diagram Venn 1 dan diagram Venn 2. Berdasarkan diagram di atas, sebagaimana digambarkan dalam diagram 1, 3 hakim konstitusi, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official, termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimum 40 tahun. Artinya, ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota sebagai padanan alternatif usia 40 tahun. Selanjutnya Hakim D memilih jabatan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil kota sebagai padanan alternatif usia 40 tahun. Sementara Hakim E memilih lebih terbatas lagi, hanya memilih jabatan gubernur sebagai padanan atau alternatif batas usia minimal 40 tahun. Dengan demikian, hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, titik temunya atau arsirannya dalam mengabulkan sebagian di antara mereka berlima hanya ada pada jabatan gubernur, seperti yang diarsir di titik tengah itu. Selanjutnya pada diagram 2, 3 hakim konstitusi, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C, sama dengan diagram 1, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official, termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimum 40 tahun. Artinya ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai padanan alternatif usia minimal 40 tahun. Sementara Hakim D dan Hakim E memilih jabatan yang sangat terbatas, yaitu hanya jabatan gubernur saja. Sama halnya seperti diagram 1, hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, titik temu atau arsiran dalam mengabulkan sebagian di antara mereka berlima juga hanya berada pada jabatan gubernur. Merujuk penjelasan di atas, pilihan jabatan publik berupa elected official termasuk pemilihan kepala daerah, kelimanya berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu, seharusnya amar putusan 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian adalah jabatan gubernur. Dengan pilihan amar memaknai pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden lelaki berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala, seharusnya bertolak atau tidak tertolak atau tidak terterima oleh makna mengabulkan sebagian dari Hakim D dan Hakim E. Artinya dengan menggunakan model arsiran Venn di atas, amar putusan aku menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sesungguhnya hanya didukung oleh 3 hakim konstitusi saja. Oleh karenanya, amar putusan aku seharusnya hanya menyangkau jabatan gubernur saja sebagaimana menjadi titik temu di antara kelima hakim konstitusi tersebut.
Berkenaan dengan pilihan amar tersebut, perlu saya tambahkan ketika pembahasan di RPH, titik temu atau arsinar termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan. Karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut, ada di antara hakim konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak perlu buru-buru, serta perlu dimatangkan kembali hingga Mahkamah inkasu 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian benar-benar yakin dengan pilihan amar putusannya. Sekalipun RPH ditunda dan berlangsung lebih lama bagi hakim yang mengusulkan ditunda, hal tersebut tidak akan menunda dan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan inkasu tahap pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, seperti tengah berpacu dengan tahap pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus mendorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara aku.